Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan melakukan pembahasan tugas besar dari mata kuliah Etika AI, yaitu membahas tentang potensi dan risiko dalam AI untuk bidang kesehatan, tantangan, dan mitigasi. Dengan ini, saya akan memperkenalkan kelompok atau teman satu tim saya, yaitu terdiri dari Muhammad Ersa Ramadan dengan nomor NIM 1030.124.0013, kemudian dengan saya sendiri yaitu Siti Robia 1030.424.0058, kemudian ada Mas Hermawan dengan nomor NIM yaitu 1304221093, dan kemudian yang terakhir ada Mas Moh Nur Alif Wal Ikram dengan nomor induk mahasiswa 1030.424.0017 107, maaf. Kemudian materi akan dilanjutkan dengan pembahasan yang akan dilanjut oleh Mas Nur Alif. Dipersilakan untuk Mas Nur Alif. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Perkenalkan, saya Muhammad Alif. Saya akan menjelaskan tentang materi, potensi dan risiko dalam AI di bidang kesehatan. Yang pertama ada pendahuluan. Kecerdasan buatan dalam bidang kesehatan yaitu pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membantu dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan kepada pasien sehingga didapatkan output penanganan baik tindakan pun pelayanan yang lebih baik dan efisien. Hal ini berbeda dengan pada umumnya penerapan AI yang lebih sering dikaitkan dengan otomatisasi atau automation dalam hal membantu melakukan tugas-tugas manusia. Lalu di sini ada potensi pemanfaatan AI di bidang kesehatan. Yang pertama ada diagnosis dan deteksi dini penyakit. Yang pertama ada analisis citra medis, yang dimana AI dilatih untuk mengenali gambar lebih detail dan memberikan analisa yang terkait. Lalu yang kedua ada analisis RMI, di mana AI dapat dilatih untuk menganalisis data dari rekam medis lampau dan potensi yang akan datang. Dan yang kedua di sini ada personalisasi pengobatan. Lalu kita lanjut ke pengembangan obat dan personalisasi perawatan, yang dimana ada analisis data genomik dan molekuler, yang dimana itu identifikasi obat baru dan analisa bagaimana reaksinya. Lalu kedua ada prediksi efikasi dan keamanan obat, yang dimana prediksi efektivitas dan keamanan obat berdasarkan terhadap pasien. Lalu ada analisis data dan pasien untuk rencana perawatan personal, yang dimana itu rekomendasi perawatan yang sesuai berdasarkan analisa data pola hidup pasien. Lalu yang keempat ada prediksi respon pasien terhadap pengobatan, di mana membantu prediksi respons tubuh pasien terhadap obat. Lalu ada efisiensi operasional dan bantuan dalam operasi. Yang pertama ada otomatisasi tugas administratif, yaitu pembuatan platform yang lebih cerdas merespon kebutuhan pasien. Lalu yang kedua ada prediksi kebutuhan sumber daya rumah sakit, yang dimana dengan kemampuan analisa data, tren okupansi fasilitas kesehatan dapat dimitigasi. Lalu yang ketiga ada robot bedah yang dipandu AI, yang dimana dengan dipantau oleh dokter terkait obat dapat membantu melakukan pembedahan yang lebih presisi. Lalu yang keempat ada pemantauan pasien jarak jauh, di mana menjadi asisten kesehatan pasien untuk dapat dipantau oleh dokter dari jarak jauh. Lalu di sini ada risiko dan tantangan kesalahan pemanfaatan AI di bidang kesehatan. Yang pertama itu ada privasi dan keamanan data. Di mana data kesehatan sangat sensitif, pelanggaran keamanan dapat berakibat fatal bagi pasien. Lalu penting untuk menyoroti perlunya sistem yang kuat untuk melindungi data ini. Yang kedua ada bias dalam algoritma. Jika data yang digunakan untuk melatih AI tidak mencerminkan keragaman populasi, algoritma tersebut dapat menghasilkan keputusan yang bias dan merugikan kelompok pasien tertentu. Misalnya seperti ras, jenis kelamin, dan usia. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Mas Hermawan. Baik, terima kasih melanjutkan presentasi sebelumnya dari Mas Nur Alif. Eh, Selanjutnya adalah pembahasan mengenai risiko dan tantangan kesalahan pemanfaatan AI di bidang kesehatan terkait dengan etika dan moral. Pertama, adanya kurangnya transparansi atau black box, yaitu beberapa model AI, terutama deep learning, bekerja seperti kotak hitam, di mana sulit untuk memahami bagaimana mereka sampai pada suatu keputusan. Hal ini menjadi masalah dalam konteks medis, di mana penjelasan dan akuntabilitas sangat penting. Selanjutnya adalah implikasi etis.
Penggunaan AI menimbulkan pertanyaan etis tentang tanggung jawab jika terjadi kesalahan diagnosis oleh AI, dan bagaimana AI mengubah interaksi antara dokter serta pasien. Ketiga adalah ketergantungan berlebihan. Jika tenaga medis terlalu mengandalkan AI, ada risiko keterampilan diagnosis dan pengambilan keputusan klinis mereka akan menurun. Kemudian, mitigasi risiko terkait data dan bias. Perihal perlindungan data, diperlukan mengatur regulasi yang sangat ketat atau enkripsi data untuk melindunginya, anonimisasi informasi pasien, dan sistem keamanan cyber yang kuat dalam setiap platform yang memanfaatkan AI di dalamnya. Terkait dengan pengurangan bias, dibutuhkan menggunakan dataset yang lebih beragam untuk melatih machine learning, pengujian algoritma pada berbagai kelompok populasi, dan pengembangan teknik untuk mendeteksi serta mengurangi bias. Mitigasi risiko terkait transparansi dan pelatihan. Terkait transparansi, mendorong pengembangan model AI yang lebih mudah diinterpretasikan seperti explainable AI atau XAI, dan pentingnya validasi output AI oleh tenaga medis yang kompeten. Juga diperlukan pelatihan, menekankan perlunya pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis agar mereka dapat memahami dan menggunakan AI secara efektif sambil tetap mempertahankan dan mengembangkan keterampilan klinis mereka. Mitigasi risiko terkait etika dan akses. Terkait etika, diperlukan pembentukan pedoman etis yang jelas untuk mengembangkan dan menggunakan AI dalam kesehatan, serta diskusi publik yang melibatkan berbagai pihak. Terkait dengan akses, perlu mengingatkan pentingnya upaya untuk menurunkan biaya implementasi AI agar lebih terjangkau. Fokus pada pengembangan solusi yang dapat digunakan di berbagai tingkat fasilitas kesehatan dan kebijakan yang mendukung pemerataan akses. Kita sampai pada tahap kesimpulan. Kecerdasan artifisial atau AI menawarkan potensi transformatif yang besar di berbagai sektor, termasuk kesehatan, melalui otomatisasi, analisa data mendalam, serta personalisasi dan inovasi. Namun, implementasinya juga membawa risiko yang signifikan, seperti masalah privasi dan keamanan data, bias algoritma, kurangnya transparansi, potensi kehilangan pekerjaan, dan isu etika. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan manfaat AI secara maksimal sambil meminimalkan dampak negatifnya, diperlukan upaya mitigasi yang komprehensif. Ini meliputi pengembangan AI yang bertanggung jawab dan etis, regulasi yang tepat, pengurangan bias, peningkatan transparansi, fokus pada kolaborasi manusia dan AI, pendidikan, serta perlindungan data dan privasi yang kuat. Dengan pendekatan yang seimbang dan proaktif, AI dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Em, Baik teman-teman, kurang lebihnya seperti itu untuk presentasi yang dapat kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan akan saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.